Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Langsung saja ke berita yang pertama. Deddy Mulyadi and Ratna mau bercerai, sejumlah artis malah puji Kang DM setinggi langit. Sejumlah artis ibu kota yang dekat dengan Deddy Mulyadi mengikuti perkembangan kasus perceraian Deddy Mulyadi dan Ane Ratna Mustika. Para artis itu adalah Charly Van Houten, Cakra Khan, Sule atau Entis Sutisna serta Baim Wong. Ada juga artis Sunda Ohang Pohang, Cepiah, Dul Sumbang dan penceramah Kiai Haji Jujun Junaedi. Menurut Charly Van Houten, tudingan Ane Ratna Mustika bahwa selama ini Kang Deddy pencitraan salah besar. Buktinya infrastruktur di Purwakarta meningkat, jalan-jalan mulus sampai ke pelosok pedesaan, pelayanan kepada masyarakat jadi mudah. Charly di depan Kang Deddy Mulyadi memuji keberhasilan Kang Deddy saat membangun Kabupaten Purwakarta selama 2 periode kepemimpinan. Makanya figur Kang Deddy Mulyadi ini sangat dibutuhkan bukan hanya warga Purwakarta tapi warga Jawa Barat, katanya. Deddy Mulyadi mengaku Charly Van Houten memang sangat dekat sekali. Kerap manggung bersama dalam sebuah kegiatan keliling Jawa Barat dengan tajuk Safari Budaya. Deddy Mulyadi memang saat itu sering menggandeng artis untuk mempromosikan diri. Wah, kalau sama Kang Charly mah sudah sahabatan lama, kata Kang Deddy. Pujian senada dikemukakan Cakra Khan, penyanyi asal Pangandaran ini mengatakan, Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang berani menampilkan identitas Sunda. Kang Deddy Mulyadi itu luar biasa bisa menampilkan ciri khas Sunda di tengah modernisasi. Dengan mengangkat budaya Sunda, Kang Deddy jadi punya identitas sebagai pelestari budaya Sunda, katanya. Pokoknya Sundanya kelihatan banget. Hal senada dikemukakan komedian Sule. Menurutnya Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang dekat dengan kalangan seniman Sunda. Dia mengambil spirit Sunda untuk membangun Purwakarta. Pokoknya Kang Deddy itu hebat menurut saya mah, kata dia. Artis Maria Kalista pun memberikan tanggapan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang mencintai budaya, sehingga Kabupaten Purwakarta terkenal di Asia Tenggara. Bahkan kantor bupatinya sangat khas ya. Kang Deddy juga adalah pemimpin yang menyukai bunga, katanya. Terlepas dari semua pujian kepada Deddy Mulyadi, masyarakat Purwakarta menginginkan Deddy Mulyadi dan Ane Ratna Mustika berdamai atau rujuk kembali dengan Ane Ratna Mustika. Seperti diketahui, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menggugat cerai mantan Bupati Purwakarta atau suaminya Deddy Mulyadi. Alasan Ane menggugat cerai karena ada syariat Islam yang dilanggar dan sudah tak tahan lagi. Proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan Agama Purwakarta. Berita yang kedua, viral surat terbuka dari warga Purwakarta untuk Ambu Ane dan Deddy Mulyadi, saya ingin mereka baik-baik aja. Prahara rumah tangga Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika dengan sang suami, Deddy Mulyadi hingga kini masih menarik perhatian publik. Hal tersebut diketahui semenjak Ambu Ane, sapaan akrab Bupati Purwakarta, melayangkan gugatan cerai terhadap Deddy Mulyadi, yang terregister di Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1662, PDT. G 2022, PA, PWK tertanggal 19 September tahun 2022. Berita gugatan cerai Bupati Purwakarta kepada Deddy Mulyadi, hingga saat ini masih menghiasi lini masa di berbagai platform baik media massa atau media sosial. Terbaru, viral sebuah surat terbuka yang beredar di grup WhatsApp yang berharap kepada Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi untuk rujuk kembali. Dalam surat yang mengatasnamakan warga Purwakarta itu menyampaikan pesan haru untuk Ane Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi. Namun sayangnya, dari beberapa pemberitaan Bupati Purwakarta mengaku udah bulat terkait keputusannya gugat cerai Deddy Mulyadi. Berikut ini surat terbuka yang beredar di grup-grup WhatsApp. Surat terbuka untuk Ambu Ane dan Deddy Mulyadi. Assalamualaikum Ambu Bupati dan Pak Deddy Mulyadi. Semoga hari-hari Ambu dan Pak Deddy serta anak-anak Ambu dan Pak Deddy selalu diberikan rahmat Allah SWT. Kenalkan, saya salah satu warga Purwakarta, warga Ambu sebagai Bupati dan warga yang pernah dipimpin juga oleh Pak Deddy. Saya merasa betah dan nyaman numpang hidup di tanah Purwakarta. Punya pemimpin Bupati 2 periode yaitu Pak Deddy yang bisa merubah kondisi Purwakarta baik infrastruktur maupun aturan yang dibuat. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana Purwakarta dulu sebelum Pak Deddy menjabat maupun setelah menjabat hingga saat ini diteruskan oleh Ambu yang tak lain masih istri sah Pak Deddy. Pikiran, tenaga hingga berbagai kebijakan yang telah dicurahkan Pak Deddy dan Ambu untuk Purwakarta sedemikian besarnya, kami tentu sangat bersyukur punya pemimpin yang keren-keren ini.
Namun memang, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini biduk rumah tangga Ambu dan Pak Dedi sedang tidak baik-baik saja. Sebagai seorang warga yang tentu sangat memperhatikan sepak terjang bupatinya, saya dan mungkin semua warga Purwakarta sedikit tersentak dengan berita kurang sip ini. Jauh dari kecurigaan saya dari awal, bahwa rumah tangga Bapak adalah figur keluarga yang menjadi panutan, keluarga yang bisa dijadikan suri tauladan bagi keluarga lain termasuk saya, tapi nyatanya, saya merasa sedih mendengar ini. Saya tentu tidak mau mengira-ngira dan menyimpulkan masalah apa yang menjadi pokok keretakan rumah tangga Bapak dan Ambu. Saya hanya ingin Ambu dan Bapak Dedi kembali baik-baik saja. Saling memahami satu sama lain adalah kunci. Anak-anak adalah tempat kita menyusun kembali biduk rumah tangga. Mungkin ada ego, ada perbedaan paham yang itu bisa diredam dengan saling mengerti. Tidak sama-sama memaksakan kehendak, saya yakin Ambu dan Bapak Dedi bisa melakukan itu. Kasihan anak-anak, kasihan keluarga. Kasihan kami yang menantikan Purwakarta tetap istimewa. Saya juga ingin mengingatkan, boleh ya Ambu dan Pak Dedi saya mengingatkan, bahwa dari keretakan rumah tangga Ambu dan Pak Dedi, ada yang bertepuk tangan, mereka yang ingin dari dulu memecah belah keluarga Ambu dan Pak Dedi, mereka yang ingin Purwakarta tidak baik-baik saja. Terima kasih, dari kami yang ingin tetap melihat Ambu dan Pak Dedi rukun hidup nyaman bersama anak-anak, bersama kami warga Purwakarta. Bolehlah Ambu dan Pak Dedi cuti sementara waktu dari kesibukan sebagai bupati dan sebagai anggota DPR RI, untuk sekedar kembali merajut asa, mengenang bagaimana masa lampau 10-15 tahun lalu atau di mana Ambu dan Pak Dedi menyatakan sumpah suci dan akad di depan penghulu untuk membina rumah tangga. Jangan karena ego, jangan karena jabatan, jangan karena bisikan orang dekat yang tak bertanggung jawab yang bisa mengalahkan rasa di antara Ambu dan Bapak Dedi. Ini hanya keluh kesah saya sebagai warga Purwakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang ketiga. Satu studio terharu, Kang Dedi menangis mengingat almarhum sang ibu. Terlahir dari keluarga sederhana, Dedi Mulyadi tahu betul bagaimana perjuangan rakyat kecil dalam kehidupan. Jadi, ketika dirinya memimpin Purwakarta selama 2 periode, program yang pro-rakyat terus digalakkan serta direalisasikan. Ketika Purwakarta dipimpin oleh Kang Dedi, begitu panggilan akrabnya, masyarakat bisa menikmati beragam layanan sosial secara gratis, baik itu soal kesehatan maupun pendidikan. Untuk seluruh rakyat, jika sakit, dijemput langsung dengan ambulans ke rumahnya, kata Kang Dedi kepada Andi F. Noya ketika hadir dalam acara Kick Andi seperti dikutip suara.com, Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Tidak hanya itu, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dirinya juga selalu standby 24 jam, bahkan kerap membalas semua telepon maupun SMS warga saat malam hari. Bahkan ketika ada warga yang tidak ditanggung oleh APBD yang sakit, Kang Dedi siap menjual rumahnya untuk membiayai dan itu sudah disampaikan ke Direktur Rumah Sakit. Dalam kesuksesannya memimpin Purwakarta tentu ada 2 perempuan yang selalu mendukungnya, yakni sang istri N. Ratna Mustika dan juga sang ibunda, Karsiti. Sang ibunda menurut Kang Dedi adalah penyemangat setia dalam karirnya selama ini. Di hati saya, selalu ada ibu saya, kata Kang Dedi sambil terisak. Mengapa Anda menangis? Apa yang Anda ingat? Tanya Andi F. Noya. Keikhlasannya, tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan, jawab Kang Dedi. Melihat Kang Dedi terisak ketika bercerita soal ibundanya tentu membuat satu studio juga larut dalam suasana haru. Dia juga bercerita ketika daya ingat ibunya sudah melemah, dirinya tetap bercerita tentang apa yang dihadapi kepada sang ibunda, dan semua itu selalu terkabul.